Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Fajri Husaini dari Politeknik Negeri Padang dengan nomor BP yaitu 190108-2020. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan cara menginstal Windows Server 2012 R2 pada VirtualBox. Pertama-tama, kita cari dulu ISO dari Windows Server tersebut dengan mengunjungi website dari Microsoft. Setelah nimbul pada aplikasi atau pada website Microsoft, kita cari Windows Server 2012 R2 tersebut dan kita pilih ISO dan kita klik continue. Secara otomatis teman-teman, Windows Server 2012 tersebut akan terdownload sendirinya. Langsung saja kita eksekusi penginstalan dari Windows Server 2012 ini. Pertama-tama kita masuk aplikasi dari VirtualBox. Teman-teman, Windows Server 2012 merupakan Windows Server pertama yang tidak mendukung prosesor Titanium yang dapat dinikmati pada September 2012 yang lalu. Dari preview rilis yang sudah dites, Windows Server 2012 ini mengalami beberapa perubahan layaknya Windows 8 yang syarat dengan interface baru mereka dengan sebutan yaitu Metro. Namun, interface ini lebih diperuntukkan untuk penggunaan server sebagaimana GUI pada server biasanya selalu membawa masalah khususnya pada kestabilan server itu sendiri. Kita akan tadi ingin menginstal Windows Server tersebut dengan mengklik baru atau Ctrl plus N. Kita ketikkan Windows Server 2012 R2. Teman-teman, Windows Server 2012 ini terdapat 4 edisi. Yang pertama yaitu Windows Server 2012 Foundation, yang kedua Windows Server 2012 Essential, yang ketiga Windows Server 2012 Standard, dan yang terakhir Windows Server 2012 Datasetter. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita atur ukuran memori atau RAM yang akan kita gunakan. Saya di sini menggunakan RAM 1 GB. Dan ukuran dari harddisk yang disarankan yaitu 50 GB. Harddisk fisik penyimpanan dialokasikan secara dinamik. Maksudnya ukurannya bisa berubah-ubah sampai dengan suatu ukuran tetap maksimum. Kita buat. Kemudian kita ke pengaturan. Untuk mengatur sistem, kita checklist fungsikan ESI hanya OS khusus dan jam perangkat keras dalam waktu UTC. Kemudian kita masuk menu penyimpanan. Kita pilih disk yang kosong ini dengan memilih Windows Server 2012 R2 tersebut. Lalu kita okekan. Kemudian kita jalankan. Lalu kita mulai teman-teman. Teman-teman, salah satu kelebihan dari Windows Server ini dengan versi-versi sebelumnya yaitu kita dapat berpindah atau switching dari server core ke server GUI atau sebaliknya. Dimana pada Windows Server sebelum-sebelumnya
jika kita ingin berpindah atau switching dari server core ke server GUI, kita akan menginstal ulang server jika ingin kembali atau ingin menggunakan server core atau server GUI tersebut. Sudah masuk Windows Setup, maka kita next, install now. Jika teman-teman ingin menginstal Windows Server ini di perangkat teman-teman bisa menggunakan hardware seminimal mungkin, prosesornya 1,4 GHz 64 bit dengan RAM 512 MB, itu yang minimal, atau lebih tinggi dari itu, dan menggunakan harddisk minimal 50 GB dengan super VGA nya ukuran 800x600 atau lebih. Nah, di sini kan disuruh masukkan entry product key untuk mengaktifasikan Windows tersebut. Lalu kita next. Pada menu selanjutnya kita memilih OS yang akan kita install. Di sini saya akan menggunakan server with GUI. Lalu kita next dan kita centang I accept the license term. Kita pilih custom dan kita buat partisi untuk Windows ini. Setelah terbuat partisinya, kita next. Kita akan menunggu proses penginstalan dari Windows Server 2012 R2 tersebut. Sekitar informasi teman-teman, fitur-fitur terbaru dari Windows Server 2012 ini diantaranya yaitu Hyper-V adalah jawaban yang Microsoft dari Virtual Machine Where Microsoft mampu menunjukkan kalau platform virtualization miliknya mampu menandingi produk virtualisasi lainnya yang ada di pasaran. Pada Windows Server ini, Hyper-V akan memiliki fitur baru yang disebut dengan Hyper-V Replica. Yang kedua yaitu fiturnya fitur Graphical User Interface. Windows Server 2012 ini menjadikan GUI sebagai fitur yang dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. Anda dapat menonaktifkan GUI jika Anda lebih teknis dan lebih menyukai command line. Yang ketiga yaitu Server Manager. Pada Windows ini, teman-teman akan memiliki Server Manager yang lebih canggih, di mana teman-teman dapat dengan mudah mendeploy berbagai macam jenis role sebagai remote kepada server fisik maupun virtual. Yang keempat yaitu Dynamic Access Control atau DAC, meningkatkan security-nya dengan mengintegrasikan DAC yang membantu IT admin untuk membuat model security yang lebih tersentral. Yang kelima yaitu Server Message Block, protokol yang sudah mencapai versi 3.00. Yang keenam yaitu FDI atau Desktop Infrastructure. Fitur ini sudah menjadi barang yang tidak langka hingga namanya berubah menjadi Remote Desktop Service hingga akhirnya berkembang menjadi FDI.
Microsoft memiliki fitur virtual desktop infrastructure pada produk Windows Server 2008 R2, namun masih belum banyak diimplementasikan, dan kini FDI memiliki banyak peningkatan pada Windows Server 2012 yang Directory Domain Service Overview, teman-teman. Karena prosesnya agak sedikit lama, kita akan mempersingkat dengan mempercepat video ini. Jika kita ingin ke desktop dari server ini, kita menuju menu masukkan, pilih papan ketik, dan kirim ctrl, alt, dan del. Dan inilah teman-teman tampilan desktop dari Windows Server 2012 R2. Baiklah teman-teman, sekian dari tutorial yang saya berikan. Apabila ada saran atau komen, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.